Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di mana pembahasan yang kemarin kita sudah membahas nih mengenai hipertensi itu apa, kemudian patofisiologi dari hipertensi itu bagaimana, kemudian obat-obatnya, mekanisme kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan melanjutkan nih pembahasan yang kemarin, di mana kemarin kan kita cuma membahas beberapa nih. Jadi kita lanjutkan di video kali ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke videonya. Oke, hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi itu merupakan dari hiper itu artinya tinggi, kemudian tensi itu merupakan tekanan darah. Jadi, kalau kita dapat simpulkan itu tekanan darah kita itu tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu berapa sih angkanya tuh? Nah, berdasarkan PERHI atau Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau biasa kita sebut dengan PERHI, ketika hipertensi itu dikatakan bahwasanya tekanan darah itu lebih dari, kalau yang sistolik itu 40 mm of mercury atau mmHg, 140, dan sistoliknya itu dia tuh 90. Atau kita bisa dengan begini, 140 per 90 mm of mercury atau mmHg. Kayak gini. Nah, kemudian hipertensi itu dapat dipicu oleh dua hal. Yang pertama yaitu total peripheral resistance dan juga cardiac output. Jadi kalau misal cardiac output itu naik, maka tekanan darah dia juga ikut naik. Dan ketika total peripheral resistance naik, maka tekanan darah itu juga akan naik. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai cardiac output terlebih dahulu nih. Nah, cardiac output itu apa sih? Cardiac output sendiri itu merupakan jumlah darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Jadi berapa nih darah yang dipompa dalam 1 menit itu berapa, kayak gitu. Nah, kemudian cardiac output itu dipicu oleh dua hal. Yang pertama ada yang namanya stroke volume atau kita sebut dengan SV. Nah, stroke volume itu merupakan darah yang dipompa keluar itu berapa, atau volume darahnya tuh berapa dalam sekali pompa tuh berapa, kayak gitu. Itu yang namanya stroke volume. Kemudian yang satu lagi itu ada heart rate atau HR. Lah, heart rate sendiri itu berapa sih denyut jantung itu berdetak dalam 1 menit itu berapa, kayak gitu. Nah, ketika heart rate-nya naik, maka dia itu akan berpengaruh kepada cardiac output, yaitu cardiac output itu akan naik. Tekanan darah juga akan naik. Kemudian, kalau stroke volume-nya itu naik, maka dia tuh cardiac output-nya juga akan ikut naik. Tekanan darah juga akan naik. Kayak gitu. Makanya, kalau pengobatan hipertensi itu harus menurunkan namanya heart rate ataupun stroke volume untuk menurunkan cardiac output dan juga akan menurunkan tekanan darah. Kayak gitu. Kemudian yang kedua itu dapat dipengaruhi oleh total peripheral resistance atau gaya yang diberikan pada darah yang bersirkulasi di pembuluh darah. Jadi dia tuh kayak gaya yang diberikan tuh berapa kayak gitu. Kemudian total peripheral resistance itu nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama, dia tuh dipengaruhi oleh panjangnya pembuluh darah. Panjang pembuluh darah atau kita sebut aja PD. Nah, ketika semakin panjang, maka total peripheral resistance itu juga akan semakin meningkat. Karena nanti juga diperlukan gaya yang semakin banyak kayak gitu. Kemudian, dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan darah. Viskositas. Nah, ketika viskositasnya itu naik atau viskositasnya itu tinggi, maka total peripheral resistance itu juga akan naik. Ketika total peripheral resistance itu naik, maka tekanan darah juga akan naik. Kemudian yang satu lagi, dia tuh dipengaruhi oleh yang namanya diameter dari pembuluh darah. Diameter pembuluh darah.
kita perumpamaan seperti ini, guys. Ini ada dua pembuluh darah yang satu normal, yang satu nggak normal. Yang bawah ini normal, yang atas itu nggak normal. Nah, ketika diameternya itu rendah, maka total peripheral resistance itu dia akan menaik. Kenapa? Kita analogikan sederhana seperti ini. Kayak misal ada sebuah selang nih, selang berisikan air atau ya air selang kayak gitu. Nah, ketika bagian bagian depannya kita tutup, maka laju alir dari air tersebut, air dari selang tersebut, dia kan akan deras nih. Dia akan semakin deras nih. Maka dia tuh total periferalnya juga akan semakin tinggi. Berbeda halnya kalau kita nggak menutup bagian ujung dari selangnya, maka dia tuh akan mengalir secara biasa, kayak gitu. Makanya ketika diameternya itu rendah, dia tuh akan meningkatkan total peripheral resistance. Nah, diameter rendah itu nanti bisa dipengaruhi oleh beberapa kasus, kayak misal dia tuh dislipidemia, kayak gitu. Jadi ketika diameternya rendah, total peripheral resistance tinggi, dan juga tekanan darah akan semakin tinggi, kayak gitu. Oke, untuk patofisiologinya segini, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada beberapa hal yang memicu terjadinya hipertensi. Oke, yang pertama ada sympathetic nervous system atau sistem saraf pusat, kemudian ada RAAS atau renin-angiotensin-aldosterone system, kemudian ada diuretik, dan terakhir ada vasodilator. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas nih mengenai sympathetic nervous system atau apa tadi ya? Atau sistem saraf pusat. Nah, di mana sistem saraf pusat ini dia tuh akan menghasilkan yang namanya neuron. Neuronnya itu berupa norepinefrin dan juga epinefrin. Kita sebut NE dan juga epinefrin. Di mana norepinefrin dan juga epinefrin dia tuh nanti akan berikatan dengan si alfa reseptor dan beta reseptor. Di mana ketika terjadi pengikatan dia tuh akan menyebabkan yang namanya hipertensi atau meningkatkan tekanan darah, meningkatkan TD. Kemarin kita sudah bahas di video yang part pertama, di mana di sana itu kita udah jelasin nih mengenai patofisiologinya itu bagaimana, kemudian ada obat-obatannya, kayak misal contohnya itu alpha blocker, kemudian alpha 2 agonis, dan juga beta blocker. Itu sudah kita bahas mekanisme aksinya, dan juga efek samping dari obat tersebut itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu ada renin-angiotensin-aldosterone system atau sistem RAAS. Lah di mana sistem RAAS ini itu melibatkan dua organ. Yang pertama dia itu melibatkan yang namanya hati dan juga dia itu akan melibatkan yang namanya ginjal. Ginjal dan juga hati. Cara simpelnya, hati itu akan memproduksi yang namanya angiotensinogen. Dan ginjal itu akan menghasilkan renin. Renin. Kemudian ini angiotensinogen, kita singkat aja AG. Di mana renin dia itu akan mengubah angiotensinogen itu merubah menjadi angiotensin 1 dan dirubah menjadi angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 nanti dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya peningkatan tekanan darah. Untuk obat-obatannya itu ada kayak kayak S inhibitor, kemudian golongan ARB, dan juga kita sedikit membahas mengenai antagonis aldosteron. Nah, di mana nanti kita juga akan membahas mengenai di diuretik ini. Nah, kemudian nanti kita akan bahas nih, untuk video sekarang kita akan membahas mengenai diuretik. Jadi, bagaimana sih diuretik ini dapat meningkatkan tekanan darah, kayak gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir itu ada vasodilator, di mana vasodilator nanti kita akan bahas yaitu mengenai obat golongan CCB atau calcium channel blocker, kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke slide berikutnya. Oke, salah, bentar. Oke, kita akan lanjut pembahasannya. Nah, di mana di dalam ginjal itu ada yang sistem seperti ini. Bukan sistem sih, ini lebih tepatnya organ atau penyaringan di dalam
ginjal. Oke, ini namanya glomerulus, belum ditulis. Glomerulus. Oke, sedikit cerita. Ketika darah itu masuk ke dalam ginjal, ini kan ginjal nih, masuk ke dalam glomerulus, maka di sini itu akan terjadi penyerapan. Nah, di mana penyerapannya itu merupakan penyerapan air dan juga ion-ion elektrolit. Jadi ini ada air dan juga ion-ion elektrolit. Ya kayak misal magnesium, kemudian natrium, kalium, kalsium, klorida, dan lain sebagainya. Itu nanti dia itu akan masuk ke dalam sini. Lebih tepatnya dia itu akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Oke, di dalam tubulus proksimal, ini harusnya ada dua ini. Ada korteks. Salah guys. Bentar, kita hapus dulu. Ini harusnya dibagi menjadi dua gini. Ini ada wilayah korteks. Ini ada medula. Kalau seingat saya medula. Kemudian, ketika ion-ion yang sudah diserap nih, udah diserap oleh glomerulus, dia itu akan dilanjutkan ke tubulus proksimal. Oke, di dalam tubulus proksimal, itu di sini itu terjadi penyerapan kembali nih. Atau dia itu terjadi reabsorpsi. Nah, di sini diserapnya itu ke dalam pembuluh darah. Di sini dia tuh berkisar, terjadi penyerapan natrium itu berkisar 65 sampai 70%. Terjadi penyerapan. Ya kayak penyerapan natrium, kemudian kalium, kemudian ada air juga diserap di dalam sini, di dalam tubulus proksimal. Nah, kemudian yang nggak keserap itu akan kemana? Yang nggak keserap, dia itu akan diteruskan ke lengkung Henle. Nah, di mana lengkung Henle ini dia tuh bersifat permeabel nih, bersifat permeabel terhadap air. Jadi dia tuh terjadi penyerapan air. Jadi air ini direabsorpsi. Sehingga ketika air diabsorpsi, otomatis dia itu akan lebih pekat kayak gitu. Kemudian setelah terjadi penyerapan air di tubulus di lengkung Henle, dia itu akan naik ke dalam ascending limb yang bagian sini, yang bagian atas, yang bagian korteks. Nah, di ascending limb, dia itu juga terjadi penyerapan nih, terjadi penyerapan lagi nih. Nah, penyerapan natrium dan juga klorida dan juga air dan juga magnesium dan lain sebagainya, atau penyerapan ion-ion elektrolit itu berkisar 25%. Oke. Kemudian ketika sudah terjadi penyerapan nih, udah direabsorpsi nih. Kemudian sisa-sisanya itu akan masuk terus ke dalam tubulus distal. Oke, di dalam tubulus distal dia itu juga terjadi penyerapan. Namun nggak sebanyak di tubulus proksimal dan juga ascending limb. Di mana di dalam tubulus distal dia tuh hanya menyerap beberapa saja, yaitu berkisar 5%. 2-5%. Kemudian ketika sudah diserap nih ion-ion natriumnya, kemudian kaliumnya, kalsiumnya, kemudian airnya udah diserap, maka dia itu akan dilanjutkan ke ductus collectivus. Nah, di mana nanti di sini itu akan dimasukkan ke dalam kandung kemih dan juga dikeluarkan lewat urin. Nah, sebelum itu, di ductus collectivus itu juga terjadi penyerapan. Nah, penyerapannya dia itu berkisar, dia itu hanya penyerapan ion-ion natrium, magnesium, kemudian klorida, kecuali kalium. Kalium nanti akan direabsorpsi. Enggak. Kalium akan diekskresikan. Di sini itu enggak terjadi penyerapan kalium. Ini berarti natrium, kemudian klorida, kalsium. Kalau kalium atau Kk+, dia itu akan diekskresikan atau dia itu akan dikeluarkan. Nah, penyerapan natrium, klorida, dan juga kalsium itu hanya sedikit, yaitu berkisar 1-2%. Lah, bagaimana bisa terjadi yang namanya hipertensi? Oke,
Di sini itu kan ada yang namanya penyerapan nih, natrium, kemudian klorida, kalsium, dan juga air itu kan terjadi penyerapan nih. Nah, ketika terjadi penyerapan, itu kan masuknya ke dalam pembuluh darah kan, masuknya ke pembuluh darah. Nah, ketika udah masuk pembuluh darah, si natrium dan juga kalsium itu akan meningkatkan yang namanya blood volume. Blood volume atau volume darah itu akan naik. Nah, ketika volume darah itu naik, dia itu akan meningkatkan yang namanya preload. Ketika preload itu naik, ini nggak cukup guys. Ketika preload itu naik, dia itu akan meningkatkan yang namanya cardiac output. Ketika cardiac output itu naik, dia itu akan meningkatkan namanya tekanan darah. Nah, untuk golongan diuretik, dia itu menghambat reabsorpsi natrium dan juga kalsium yang terdapat di dalam ginjal. Ketika dihambat, diharapkannya blood volume atau volume darah itu bisa turun. Ketika blood volume itu turun, maka preload juga akan turun. Cardiac output turun, maka tekanan darah juga ikut turun. Kayak gitu. Itu konsep dari diuretik. Oke, kita akan bahas mengenai obat-obatnya. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama itu ada yang namanya loop diuretik. Lah, loop diuretik itu dia tuh menghambat descending limb ini yang tadinya itu berkisar 25% penyerapan. Lah, di mana loop diuretik ini dia tuh akan menghambat nih ion natrium dan juga kalium itu masuk. Selain itu, loop diuretik ini itu juga disebut dengan diuretik yang kuat. Diuretik kuat. Kenapa dikatakan diuretik kuat? Ya karena dia tuh menghambat berkisar 25% natrium yang diabsorpsi di sini. Yang itu. Untuk contoh obatnya itu ada furosemid. Kemudian yang kedua itu ada golongan thiazid. Nah, di mana thiazid dia itu akan menghambat si di tubulus distal ini, yaitu menghambat transporter natrium kalium yang terdapat di tubulus distal. Nah, ini tadi kan berkisar kurang lebih plus minus kan 5% kan. Jadi dia tuh menghambat di sini. Nah, tetapi ada dua perbedaan nih. Ini kan loop diuretik dan juga thiazid. Ini kan menghambatnya lebih banyak, sedangkan thiazid kan lebih kecil. Akan tetapi, thiazid ini itu merupakan obat antihipertensi yang merupakan lini pertama. Lini pertama hipertensi kan ada ARB, kemudian ACE, kemudian golongan CCB, dan juga salah satunya thiazid. Tetapi, thiazid ini tidak dapat berdiri sendiri, alias dia tuh harus dilakukan kombinasi, kayak gitu. Kemudian yang satu lagi dia tuh ada yang di ductus collectus atau antagonis aldosteron. Nah, di mana aldosteron ini ya, kita akan bahas sedikit mengenai aldosteron. Nah, di sini itu ada yang namanya tempat yaitu mineral corticoid receptor. Nah, di mana aldosteron yang diproduksi di kelenjar apa ya? Lupa, kelenjar apa gitu. Bentuknya segitiga kalau nggak salah. Kelenjar adrenal atau apa ya? Aduh lupa lagi, astagfirullahaladzim. Nggak tahu lah. Korteks adrenal ya. Ya, korteks adrenal, kelenjar adrenal. Oke, ketika kelenjar adrenal itu memproduksi aldosteron, maka aldosteron itu akan menuju ke ginjal. Nah, di mana menujunya itu ke ductus collectivus. Di sini itu ada yang namanya reseptor mineral corticoid reseptor atau kita bisa sebut dengan MR. Nah, ketika si aldosteron itu berikatan dengan MR ini, dia itu akan meningkatkan yang namanya reabsorpsi natrium, magnesium, Mg, klorida, Cl, dan juga dia itu akan mengekskresikan yang namanya kalium ke
bukan kalium. Ya, kalium. Nah, ketika ada antagonis aldosteron, dia kan menghambat aldosteron berkaitan dengan MR nih. Nah, ketika dihambat, maka si natrium ini itu nggak jadi diabsorpsi atau dia tuh dihambat nih. Ini menurun, semua menurun, dan juga kalium itu tidak jadi diekskresikan. Tetapi dia itu akan dilakukan reabsorpsi. Jadi reabsorpsi kalium. Makanya antagonis aldosteron itu juga bisa disebut dengan diuretik hemat kalium. Karena dia itu tidak mengekskresikan, mengekskresikan kalium, tetapi dia itu akan mereabsorpsi kalium, kayak gitu. Jadi kaliumnya tuh semakin banyak. Makanya antagonis aldosteron itu memiliki efek samping hiperkalemia, kayak gitu. Berbeda halnya dengan loop diuretik, dia tuh bisa menyebabkan yang namanya hipokalemia. Kalau diazid hipokalemia, kalau antagonis aldosteron, spironolakton, dia itu bisa menyebabkan hiperkalemia, kayak gitu. Oke, untuk patofisiologi obatnya itu seperti ini. Ada satu lagi, kalau nggak salah itu apa gitu ya? Ada dua kalau nggak salah, anhidrida sama lupa lagi. Tapi dia tuh di sini. Itu lupa kalau nggak salah apa ya? Nggak tahu lah. Itu jarang dibahas di UKAI maupun jarang bahas di ujian masuk apoteker. Yang paling sering itu ada loop diuretik, diazid, dan juga antagonis aldosteron. Oke, mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Kalau dirasa penting banget, kalau dirasa nggak penting ya nanti coba kalian baca-baca sendiri lah ya. Ada dua kalau nggak salah. Yang pertama itu ada golongan apa gitu, bukan beta blocker. Lupa lagi. Yang satu itu anhidrida apa gitu. Ya, anhidrida apa gitu. Itu kita skip lah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini itu ada loop diuretik atau diuretik kuat. Lah, di mana diuretik kuat itu terdapat beberapa obat. Yang pertama itu furosemid, bumetanid, dan juga torsemid. Yang paling sering itu merupakan furosemid. Untuk mekanisme aksinya itu dia tuh menghambat cotransporter yang terdapat di think acetylene limb atau TAL atau acetylene limb yang tadi yang warna hijau, sehingga dia tuh akan menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan juga klorida. Nah, ketika reabsorpsinya itu dihambat atau reabsorpsinya turun, maka blood volume atau volume darah itu turun, preload turun, kemudian apa tadi ya? Cardiac output turun, kemudian tekanan darah itu akan mengalami penurunan. Nah, untuk efek samping dari loop diuretik, dia itu memiliki efek samping yaitu hipokalemia yang paling khas. Untuk asam urat ini jarang ditanyakan, tetapi dia tuh bisa menyebabkan asam urat, kemudian dia tuh bisa menyebabkan hiponatremia, dan juga bisa menyebabkan metabolic alkalosis. Kemudian, untuk loop diuretik, dia tuh kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas atau dia tuh alergi terhadap furosemid. Kemudian dia tuh juga kontraindikasi pada anuria atau pasien yang tidak bisa memproduksi urin atau dia tuh susah kencing. Itu nggak boleh diberikan. Kemudian untuk beberapa informasi tambahan, untuk loop diuretik atau furosemid itu biasanya digunakan untuk hipertensi dengan edema. Nah, edema ini merupakan penumpukan cairan. Penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan ini itu bisa disebabkan oleh obat hipertensi itu sendiri, yaitu dia itu disebabkan oleh golongan CCB atau calcium channel blocker. Itu efek sampingnya yaitu berupa edema. Dan kemudian loop diuretik itu biasanya digunakan untuk pasien dengan CKD atau chronic kidney disease dengan nilai GFR-nya itu rendah, yaitu berkisar 30, dia itu kurang dari 30 mm per menit, kayak gitu. Itu untuk loop diuretik.
Kemudian untuk golongan tiazid itu contohnya kayak hidroklorotiazid, kemudian klortalidon, kemudian indapamid. Tetapi yang paling sering itu hidroklorotiazid. Itu golongan tiazid. Untuk mekanisme aksinya, dia itu menghambat saluran natrium klorida yang terdapat di tubulus distal. Ketika dia itu dihambat, maka dia itu dapat menurunkan reabsorpsi natrium dan juga kalium. Ketika natrium dan juga kaliumnya turun, blood volume turun, period turun, EPR, kemudian cardiac output turun, kemudian tekanan darah juga ikut turun. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu dia itu dapat menyebabkan yang namanya hipokalemia atau penurunan kalemia atau kalium. Kemudian dia itu bisa menyebabkan hiponatremia, alkalosis metabolik. Kenapa jadi hiperkalsemia ya? Kenapa jadi hiperkalsemia ya? Nggak tahu guys, ini mah. Nggak tahu, bukan, kayaknya bukan hiperkalsemia kalau nggak salah. Tapi kalsium. Nggak tahu, bukan guys. Tapi kayaknya aku tadi mah baca itu ada, tapi saya belum cross check lagi kalau nggak salah. Tetapi ada hiperkalsemia, tapi nanti kita cari tahu lagi lah ya. Kemudian dia tuh bisa juga menyebabkan hiperglikemia, asam urat, dan gangguan seksual atau sexual dysfunction. Oke, ini masih tanda tanya guys. Hiperkalsemia itu benar atau enggak sih? Nanti kita akan bahas di komentar aja. Kemudian untuk kontraindikasinya, dia itu juga kontraindikasi pada pasien dengan anuria atau dia itu tidak bisa memproduksi urin. Dan juga dia itu tidak boleh diberikan untuk pasien dengan alergi sulfonamida. Ternyata tiazid dan juga sulfonamida itu memiliki struktur yang hampir mirip. Ketika dia itu memiliki alergi terhadap sulfonamida, maka dia itu otomatis alergi terhadap tiazid kayak gitu. Kemudian untuk informasi tambahannya, biasanya tiazid itu digunakan sebagai obat hipertensi lini pertama atau biasa disandingkan dengan ACE inhibitor, kemudian CCB, kemudian beta blocker. Ya, beta blocker enggak sih? ARB kayak gitu. Tetapi dia tuh efektif dengan kombinasi. Jadi dia tuh tidak bisa berdiri tunggal kayak gitu. Ya kalau berdiri tunggal ya dia nggak terlalu efektif sih kayak gitu. Jadi dia harus ada temennya supaya dia tuh dapat menurunkan tekanan darah. Oke, untuk golongan yang terakhir yaitu antagonis aldosteron atau diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium. Oke, untuk contoh obatnya itu ada spironolactone dan juga eplerenone. Nah, di mana mekanisme aksinya dia itu akan berkompetitif dengan aldosteron yang terdapat di dalam apa tadi ya? Bukan tubulus, ductus collectivus. Ya, ductus collectivus. Ketika dia tuh berkompetitif dengan aldosteron, yaitu berikatan dengan mineral corticoid receptor atau biasa kita singkat dengan MR, dia itu akan menghambat reabsorpsi natrium dan juga air dan akan meningkatkan kadar kalium. Ketika reabsorpsi natrium itu dan juga air ini turun, maka blood volume turun, preload turun, kemudian cardiac output turun, tekanan darah juga akan turun. Kemudian, untuk efek sampingnya, dia itu bisa menyebabkan hiperkalemia. Ya, kenapa? Ya, karena dia itu akan meningkatkan kalium, atau dia itu akan mereabsorpsi kalium, kayak gitu. Kemudian, untuk efek samping khas dari spironolactone, dia itu dapat menyebabkan yang namanya ginekomastia, atau pembesaran payudara pada laki-laki. Kemudian, dia itu akan mengalami penurunan libido dan juga feminisme pada laki-laki. Jadi laki-lakinya tuh akan seperti perempuan, kayak gitu. Kemudian dia tuh kontraindikasi pada pasien dengan hiperkalemia. Ya bayangin aja,
pasien udah hiperkalemia diberikan antagonis aldosteron, ya menyala kaliumku, kayak gitu. Kemudian dia itu tidak boleh diberikan dengan pasien dengan CFR kurang dari 30 ml per menit. Kemudian untuk beberapa informasi tambahan, dia tuh digunakan untuk pasien hipertensi yang resisten. Maksud hipertensi resisten dia tuh ketika sudah diberikan, kayak misal udah diberikan NSAID, kemudian udah diberikan CCB kombinasi, tetapi dia tuh tidak dapat turun nih, tekanan darahnya tuh nggak turun, maka antagonis aldosteron itu juga bisa diberikan sebagai alternatif untuk penurun tekanan darah kayak gitu. Tetapi dia tuh tidak bisa diberikan secara tunggal kayak gitu untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada informasi tambahan mengenai antagonis aldosteron atau spironolactone. Lah, di mana spironolactone dia tuh memiliki off-label atau indikasi lain selain menurunkan tekanan darah, yaitu dia tuh dapat digunakan untuk mengatasi akne vulgaris atau dia tuh dapat digunakan untuk mengurangi jerawat kayak gitu. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Mungkin yang jadi catatan yaitu mengenai tadi yang thiazid, di mana thiazid itu bisa efek sampingnya tuh hiperkalsemia. Ya, hiperkalsemia kan? Kalsemia atau Ca+. Kalau kalium kan kalium. Ini kan kalsium. Hiperkalsemia. Oke, nanti kita akan cross check lagi apakah dia tuh benar bisa menyebabkannya namanya hiperkalsemia. Oke, kita nanti tulis di kolom komentar aja. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.